Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaid Munawar, sarjana humaniora magister Oka, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Perlu saya sampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di dalam perguruan tinggi pada aspek pengajaran. Untuk itu, perkenankan saya mulai dengan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sejarah dan Peradaban Islam dengan metode DIT, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dengan bobot SKS sebesar 2 SKS dalam 1 semester. Mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari masa klasik hingga modern. Capaian pembelajaran lulusan atau CPN program studi pendidikan agama Islam yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menguasai konsep teoritis ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu akidah akhlak, ilmu fikih, dan ilmu sejarah budaya Islam sebagai ilmu-ilmu agama Islam di sekolah atau madrasah secara mendalam. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 3. Mampu berperilaku santun, inklusif, toleran, dan moderat terhadap berbagai perbedaan dan keragaman. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam, yaitu 1. Mahasiswa mampu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu sejarah budaya Islam sebagai ilmu-ilmu agama Islam di sekolah atau madrasah secara mendalam. 3. Mahasiswa mampu mengatasi persoalan dan memberikan solusi atau pemecahan alternatif bagi kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku santun, inklusif, toleran, dan moderat terhadap berbagai perbedaan dan keragaman di tengah masyarakat beragama. Capaian pembelajaran mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sejarah dan peradaban Islam. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyad I. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Islam atau perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil di Asia Tengah dan Afrika Utara. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam di dunia Islam. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan 12. Mahasiswa mampu mengintegrasikan perkembangan Islam di Indonesia pada masa modern dan kontemporer. Lalu, referensi yang digunakan di mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam yaitu 1. Buku Sejarah Peradaban Islam. 2. Buku Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga modern. 3. Buku-buku serta referensi lain yang relevan dengan mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Sistem pembelajaran di mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam dilakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah 1. Ceramah, 2. Small group discussion and problem-based learning, 3. Student centered learning. Pembelajaran mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam dilakukan selama 16 pekan. 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Adapun evaluasi mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam didasarkan pada penugasan
dengan bobot 35%, diskusi kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dengan demikian, bobot total penilaian adalah sebesar 100%. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Nusantara. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Baik ya, hari ini kita sampai pada pertemuan kedua ya untuk mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Baik, sebelum kita mulai, minta tolong kepada ketua kelas hari ini untuk memimpin doa. Oke, ya silakan Mas, dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, baik, hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, baik, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman semuanya, pada pertemuan kedua, gitu ya. Hari ini nanti ada topik pembahasan mengenai apa? Baik, peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mendalami topik ini, saya akan coba mereview pertemuan kemarin ya. Kemarin itu kita sudah membahas topik tentang apa? Oke, konsep dasar sejarah dan peradaban Islam. Itu berisi tentang apa kemarin? Ya, baik, 3 poin ya. Poin yang pertama itu pengertian sejarah dan peradaban Islam. Apa itu sejarah dan peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam adalah pengembangan atau kemajuan kebudayaan Islam di masa lalu. Oke, bagus ya, lancar ya. Berarti sudah paham tentang pertemuan yang kemarin. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, baik, kalau sudah paham, kita sudah bisa ya membahas untuk topik pembahasan berikutnya mengenai peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Sebelum kita bagi kelompok, gitu ya, dan berdiskusi serta tanya jawab. Nah, saya ingin menampilkan gambar dulu. Ya, coba perhatikan gambar ini. Semenanjung Arab. Ya, oke, Semenanjung Arab. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kira-kira peta ini itu menunjukkan wilayah mana? Jazirah Arab. Oke, bagus, betul jawabannya, tepat sekali. Ya, Jazirah Arab. Nah, ini adalah peta Jazirah Arab. Oke, kira-kira ya. Ketika teman-teman mendengar Jazirah Arab, gitu ya. Kira-kira di pikiran teman-teman itu terfikirkan tentang apa Jazirah Arab itu? Oke, ada kota Madinah, ada padang pasir, apa lagi? Dua hero. Oke, ya, baik. Ada dua kota yang paling terkenal di Jazirah Arab itu apa? Oke, Mekah dan Madinah. Bagus ya, Mekah dan Madinah. Nah, ini kalau kita berpikir apa yang terbayang dalam diri kita ketika melihat Jazirah Arab. Oke, bagus. Nah, ini itu beberapa hal tadi. Nah, baik. Ada yang lebih penting gitu ya, ketika kita mendengar Jazirah Arab. Kita akan terfikir tentang apa itu? Islam. Kenapa kok Islam? Lahirnya di sana. Lahirnya di sana, betul ya. Lahirnya di sana. Oke. Nah, Islam sebagai sebuah agama gitu ya, yang memiliki ajaran ya tentang keselamatan ya dan berbagai ajaran-ajaran yang lainnya, ini muncul gitu ya. Sebagai sebuah agama muncul tidak berangkat dari ruang kosong. Ya. Ada yang mendasarinya.
Jadi kalau kita berpikir misalnya, oh Islam itu muncul ya sudah qadarullah misalnya, gitu ya. Jadi kita harus berpikir lebih dalam daripada itu. Ya, kalau dilihat dari dari segi sejarahnya ada faktor yang melatar belakangi, ada faktor yang mendasari kenapa Islam itu muncul, gitu ya. Nah, itu tidak lain berkaitan dengan bagaimana kondisi bangsa Arab. Nah, kalau kita berpikir tentang melihat peta dari Jazirah Arab, maka kita akan berpikir tentang orang Arab, tentang bangsa Arab. Oke, bangsa Arab dalam konteks ini adalah sebelum Islam. Itu biasa disebut dengan masa jahiliyah. Masa sebelum Islam dalam konteks bangsa Arab itu adalah disebut dengan zaman atau masa jahiliyah. Ada yang mengartikan zaman kebodohan, ada yang mengartikan zaman kebobrokan, ya. Nah, itu zaman jahiliyah. Nah, perlu digarisbawahi bahwa zaman jahiliyah di sini konteks masanya ada yang mengatakan itu hanya sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jadi, nah, sebelum itu tidak banyak diketahui sejarahnya seperti apa. Gitu. Jadi sudah tertelan zaman gitu ya. Nah, ini zaman jahiliyah. Nah, Islam muncul tidak terlepas bagaimana kondisi bangsa Arab. Gitu ya. Sehingga Islam muncul dibawa oleh siapa? Siapa pembawa agama Islam itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembawa agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup tahun 571 sampai dengan 632 Masehi, gitu ya. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ya, beliau melakukan dakwah selama ketika sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, oleh para sejarawan, dakwah Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 2 periode gitu ya, secara umum. Satu periode Makkah. Nah, tahun 610 sampai dengan 622 atau sekitar mungkin kira-kira 12 sampai 13 tahun. Yang kedua periode Madinah. Nah, ini sekitar tahun 622 sampai dengan 632 Masehi atau kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. Ini dakwah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan bagaimana strategi atau tahapan pembinaan masyarakat, bagaimana strategi atau periode strategi strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah dan bagaimana strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah. Nah, itu 3 poin, termasuk salah satunya adalah kondisi bangsa Arab yang akan kita perdalam bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Oke, nah baik. Nah, untuk itu mari kita buat kelompok. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah membentuk menjadi 3 kelompok sehingga siap untuk berdiskusi. Nah, pertanyaan yang teman-teman nanti akan diskusikan, kelompok 1, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kelompok 2, bagaimana tahapan atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Kelompok 3, kelompok 3 adalah bagaimana tahapan atau pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Oke, nah bagaimana cara teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini? Teman-teman boleh membuka buku. Ya, ini ya, cari referensinya di dalam buku. Kemudian boleh membuka artikel atau esai. Boleh melihat internet. Ya, boleh melihat internet. Nah, 3 ini bisa teman-teman lakukan untuk mencari jawabannya. Oke, siap? Baik, silakan dimulai. Ya. Oke, ya. Oke, baik teman-teman, waktu kita sudah habis diskusinya. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, siap? Oke, baik. Nah, kita akan mulai ya mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1 mana tadi ya? Sana ya, kelompok 1. Bagaimana hasil diskusi teman-teman berkaitan dengan pertanyaan tadi? Silakan disampaikan kepada kita semuanya. Izin menyampaikan. Berdiri, Mas. Berdiri. Oke, sip. Oke, baik Pak, izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1 adalah bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Dari sumber-sumber yang kami baca, kami telah menemukan beberapa aspek mengenai kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah aspek demografi. Dari segi demografi, penduduk Arab sebelum Islam itu terbagi menjadi 2, yaitu Ahlul Badui dan Ahlul Badlan. Ahlul Badui adalah masyarakat yang hidup di pedesaan, dan sedangkan Ahlul Badlan masyarakat yang hidup dan menetap di perkotaan seperti Makkah,
Yatsrib, dan Yaman. Yang kedua, aspek ekonomi. Dari segi ekonomi, masyarakat desa memiliki mata pencarian berternak, sedangkan masyarakat kota memiliki mata pencarian bertani dan berdagang. Namun kondisi kesejahteraan belum dirasakan oleh semua orang karena perekonomian seperti perdagangan hanya dikuasai oleh segelintir orang seperti kaum bangsawan, sedangkan masyarakat miskin masih banyak, jadi belum ada keadilan ekonomi. Terus yang ketiga, aspek sosial dan politik. Dari segi sosial dan politik, masyarakat Arab sebelum Islam belum memiliki pemimpin untuk semua masyarakat, tapi mereka diikat oleh solidaritas kesukuan saja. Seperti suku pertama seperti suku punya pemimpin sendiri. Kemudian laki-laki dianggap memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan wanita, dan pula kaum bangsawan dianggap lebih tinggi daripada kaum miskin maupun budak. Yang keempat, aspek moral. Dari segi moral, masyarakat Arab sebelum Islam memiliki moral yang buruk. Contohnya adalah suka berperang, suka minum khamr, dan berjudi, menghina orang miskin, ada tradisi membunuh bayi perempuan hidup dan lain sebagainya. Yang kelima, aspek agama dan kepercayaan. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Arab sebelum Islam mayoritas menyembah berhala, dan yang pula memeluk Nasrani, Yahudi, Majusi, penyembah bintang dan penyembah bintang dan lain sebagainya. Oke, bagus. Good. Oke, kita sudah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, teman-teman kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya, Pak. Oke, bagus, silakan. Izin bertanya untuk kelompok. Boleh berdiri? Apakah para bangsa Arab sebelum Islam itu semuanya buruk? Terima kasih. Oke, bagus, pertanyaan bagus sekali. Apakah moral bangsa Arab sebelum Islam itu semuanya buruk? Coba, bagaimana jawaban kelompok 2? Ya. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok Kelompok 2. Tadi apakah moral bangsa Arab sebelum Islam itu semuanya buruk? Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab. Jadi sebenarnya moral bangsa Arab sebelum Islam itu sebelum Islam masuk itu tidak semuanya buruk. Mereka masih memiliki moral yang baik. Contohnya apa? Mereka itu orang yang dermawan, suka tolong menolong, dan loyal atau setia. Tapi sikap ini cenderung hanya sebatas kepada anggota kabilahnya atau sukunya sendiri. Sedangkan kepada orang lain tidak. Itu jawaban kami. Oke, bagus. Berikan plus untuk kelompok 1. Ya, bagus. Jawaban yang bagus sekali dari kelompok 1. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan bagaimana hasil dari kelompok 2. Ini ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Bagaimana diskusinya? Ya. Izin Silakan menyampaikan disampaikan. hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai bagaimana tahapan atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dari sumber-sumber yang kami baca, kami telah menemukan 2 tahapan atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Namun sebelum kami sampaikan, perlu diketahui bahwa dakwah ini dilakukan ketika Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana tahapan atau strateginya? Yang pertama, dakwah Siriyah atau diam-diam. Dasarnya adalah pada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Tujuan dakwahnya yaitu untuk menanamkan keimanan dan ketauhidan kepada manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama, pendekatan dengan mengajak keluarga serumah dan sahabat terdekat untuk meninggalkan menyembah berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dakwah dilakukan di rumah Al-Arqam yang dekat Bukit Safa, tempat ramai dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dan yang ketiga, adapun yang diajarkan adalah Al-Quran dan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul dan keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, dakwah jariyah atau terbuka. Dasarnya pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini menjadi penanda dimulainya dakwah Nabi secara terbuka, tidak hanya kepada penduduk Mekah, tetapi kepada setiap orang yang datang ke Mekah. Dalam dakwahnya, Nabi berdiri di atas Bukit Safa dan menyeru dengan tegas dan lantang kepada masyarakat Quraisy agar mengikuti ajarannya, yaitu Islam, dan meninggalkan menyembah berhala. Begitu, terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada, saya. Oke, silakan berdiri. Izin bertanya untuk kelompok 2. Tadi disebutkan 2 metode dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, yaitu secara diam-diam dan terbuka. Apakah waktu dakwah itu dilakukan banyak orang yang mau masuk agama Islam? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Oke, bagaimana tanggapan kelompok 2 terkait pertanyaan tadi? Ya. Untuk pertanyaan tadi, apakah waktu dakwah di Mekah itu dilakukan banyak orang yang mau masuk Islam?
pada waktu periode Mekah ini belum banyak orang yang mau masuk agama Islam kecuali dari kalangan keluarga, sahabat, dan sebagian kecil orang miskin dan yang lemah. Dari keluarga yang menyatakan keimanan yaitu Khadijah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisan, terus Ummu Aiman. Sedangkan dari kalangan sahabat ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Talha ibnu Ubaidillah, dan lain-lain. Nah, justru mayoritas orang Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad sebab tidak mau meninggalkan menyembah berhala. Bahkan mereka ingin menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Jawabannya bagus sekali, jawabannya. Ya, oke. Terakhir kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, silakan, Mas Rois. Dari kelompok 3, hasil diskusi kami ada 4 tahap untuk mengenai pembinaan Madinah. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu membangun masjid untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah di samping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang tahap kedua itu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor meskipun tidak mempunyai hubungan kerabat atau saudara. Tahap yang ketiga membentuk piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian untuk kerjasama dan saling membantu antara kaum muslim dan non muslim, baik itu Yahudi ataupun bangsa Arab non Islam. Ini adalah suatu bentuk untuk menguatkan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Dan tahap keempat itu menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini terdiri dari 6, yaitu al-ikhah, persaudaraan, al-musyawah, persamaan, al-tasamuh, toleransi, al-tasawur, musyawarah, al-ta'awun, tolong-menolong, dan adalah keadilan. Sekian untuk hasil diskusi kelompok 3 kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Bagus, terima kasih Mas Rois. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 1 ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan dari kesimpulan kelompok 3, yaitu ketika Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah, apakah ada kendala dan upayanya? Itu. Terima kasih. Oke, bagaimana ini jawaban dari kelompok 1 ini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Di sini menjawab dari pertanyaan apa ketika Nabi Muhammad membina masyarakat di Madinah, apakah ada kendala dan dalam upayanya? Bisa menjawab, Pak? Tentu ada di antara tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad, yaitu yang pertama orang-orang kaum Yahudi. Orang Yahudi dalam mengingkari perjanjian dalam piagam Madinah, terutama kesepakatan untuk hidup damai dan berdampingan. Mereka sejatinya tidak rela dengan Nabi Muhammad SAW karena bukan berasal dari bangsanya. Mereka sebenarnya ingin Nabi terakhir yang diangkat untuk dari bangsanya, yaitu Israel. Tetapi itu tidak terjadi sehingga menimbulkan kebencian di kalangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga tidak suka dengan Islam berkembang pesat. Akhirnya mereka menempuh jalan untuk menghentikan perkembangan Islam dengan segala cara. Yang kedua, orang-orang munafik. Keberadaan orang munafik menjadi ancaman yang berbahaya meskipun mereka mengakui beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi seringkali mereka menghalangi orang lain masuk Islam. Contoh orang munafik misalnya Abdullah bin Ubay. Saya akan mengulas apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 gitu ya. Nah, ini tadi kelompok 1 itu pertanyaannya adalah bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam gitu ya, bangsa Arab sebelum Islam. Nah, betul, tadi sudah dijelaskan dari beberapa aspek gitu ya, ada aspek demografi, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, kemudian dan lain sebagainya. Dari segi demografi tadi betul disampaikan ada 2 gitu ya, ada yang hidup di kota, ada yang hidup di desa. Secara ekonomi mereka memiliki penghasilan sumber ekonomi dari pertanian, kemudian dari perdagangan. Kemudian secara sosial ya memang mereka diikat oleh kabilah ya, diikat oleh kabilah, dan kecenderungannya laki-laki itu menurut mereka gitu ya derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Nah, kemudian secara moral tadi ada yang mengatakan memiliki moral yang buruk gitu ya, tapi tadi dijawab ternyata tidak hanya moral yang buruk yang dimiliki oleh bangsa Arab, ada yang moral yang baik gitu ini. Nah, yang terakhir tadi dari segi agama betul ada mayoritas memang penyembah berhala. Oke, baik. Nah, tadi dakwah ya, yang kedua adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Makkah, kelompok 2. Tadi betul yang disampaikan ada 2 strategi, Syuriah dan
jahriyah, secara tertutup atau sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, perlu ditekankan bahwa dakwah periode Mekah ini adalah untuk menanamkan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan menyembah berhala. Ini adalah fondasi agama. Keimanan itu adalah fondasi agama Islam. Ketiga, dijelaskan tentang bagaimana tahapan pembinaan Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Betul tadi. Ya, satu ada membangun masjid sebagai pusat kegiatan gitu ya. Kemudian meletakkan asas-asas Islam dalam hidup bermasyarakat. Tadi ada persaudaraan, ada persamaan, ada toleransi, ada tolong menolong, kemudian ada keadilan, ada musyawarah. Nah, itu jawaban teman-teman sudah bagus sekali, tepat sekali ya. Nah, ini. Nah, sehingga inilah pentingnya gitu ya. Kita membahas topik peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, asas-asas Islam, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 3, gitu ya. Ini menjadi dasar, ya, yang tadi yang berisi tentang persaudaraan, toleransi, musyawarah, tolong menolong, keadilan, itu semuanya perlu ditanamkan, ya, dan ditegakkan dalam membangun sebuah peradaban Islam yang maju, di mana ada peradaban yang menerapkan asas-asas ini, yang menegakkan asas-asas ini, persaudaraan, toleransi, musyawarah, tolong menolong, keadilan, ini akan menjadi bangsa yang maju. Nah, ini pentingnya. Ya, pentingnya kita mempelajari dasar-dasar peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Nah, baik. Nah, kesimpulan. Ya. Oke, kita sampai pada akhir sesi perkuliahan kita. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita tadi? Oke, silakan. Menyimpulkan pertemuan hari ini, kita telah berdiskusi mengenai meletakkan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam topik ini kita membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi bangsa Arab sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara demografi, terdiri dari masyarakat desa dan kota. Secara ekonomi, penduduk desa memiliki mata pencaharian peternak, sedangkan penduduk kota memiliki mata pencaharian bertani dan berdagang. Kesenjangan ekonomi masih terjadi di masyarakat secara sosial dan politik. Mereka diikat oleh solidaritas kesukuan. Mereka diikat oleh solidaritas kesukuan. Secara moral, memiliki moral baik dan moral buruk. Dan secara agama, mayoritas menyembah berhala. Yang kedua, mengenai tahapan atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, ada dua strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah, yaitu secara diam-diam, siriyah, dan secara terbuka, jahriyah. Oke, good. Terima kasih kesimpulannya. Oke, kita sudah meninggalkan kesimpulan. Kira-kira ya, apa yang sudah disampaikan tadi, masih ada yang kurang nggak kesimpulannya? Masih ada yang kurang? Masih ada yang satu yang kurang. Apa itu kira-kira? Kalau saya yang kurang. Tadi selain kita membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kita tadi juga membahas tentang tahapan pembinaan masyarakat oleh Nabi Muhammad di Madinah juga. Nah, di antara tahapan pembinaan masyarakat Nabi Muhammad di Madinah tadi, yaitu yang pertama membangun masjid untuk beribadah dan bermusyawarah, yang kedua mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiga membentuk piagam Madinah, yang keempat menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, tolong menolong, dan keadilan. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Kesimpulan yang disampaikan sudah lengkap. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ya, ini ada tugas untuk teman-teman semuanya, bisa dikerjakan di rumah. Ya, tugasnya adalah rangkumlah materi tentang peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, rangkuman itu ditulis dalam lembar kertas folio bergaris maksimal 2 halaman. Kemudian tugas dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, ya, ya. Ya, bisa dipahami tugasnya? Baik. Nah, baik, topik selanjutnya, ya, topik selanjutnya adalah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini ya, teman-teman silakan baca buku, baca banyak referensi untuk kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga diskusi kita hari ini menambah wawasan kita tentang bagaimana peletakan dasar-dasar peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, ya, dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.